Halo sobat sahabat tutorial organisasi. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Indikator pencapaian visi dan misi pada masing-masing organisasi tentunya tersirat dan tergambarkan melalui program kerja pada masing-masing organisasi. Demikian juga pada organisasi Karang Taruna. Pencapaian visi dan misi organisasi Karang Taruna tersebut tentunya juga terlihat dan tergambarkan melalui program kerja organisasi Karang Taruna. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal program kerja organisasi Karang Taruna yang kita akan bagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama adalah mengenal cara pembuatan program kerja Karang Taruna. Kemudian yang kedua adalah mengenal contoh program kerja organisasi Karang Taruna. Secara umum, pembuatan program kerja pada masing-masing organisasi tentunya sama halnya dengan pembuatan program kerja organisasi Karang Taruna, di mana tahapan pembuatan program kerja organisasi tersebut tentunya disesuaikan dengan mekanisme sebagaimana yang termuat melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi. Pembahasan dan juga penetapan serta pengesahan program kerja organisasi Karang Taruna tentunya dibahas melalui rapat program kerja organisasi Karang Taruna, ataukah nama lain yang sejenis dengan rapat kerja organisasi Karang Taruna, sebagaimana yang termuat melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Karang Taruna. Sebelum membahas dan menetapkan program kerja organisasi Karang Taruna, maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah program kerja Karang Taruna dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi dari organisasi Karang Taruna tersebut. Kemudian yang kedua adalah program kerja organisasi Karang Taruna diharapkan dapat dibuat dan disesuaikan dengan masa periode kepengurusan organisasi Karang Taruna. Hal ini dimaksudkan agar seluruh rangkaian program kerja pada masing-masing organisasi Karang Taruna dapat diselesaikan sesuai dengan periode atau kurun waktu periode kepengurusan organisasi Karang Taruna. Terlebih harus mempertimbangkan biaya pelaksanaan program kerja Karang Taruna nantinya, sehingga seluruh rangkaian program kerja organisasi Karang Taruna yang telah ditetapkan bersama dapat dilaksanakan karena telah memiliki anggaran atau biaya, sehingga secara umum pada setiap organisasi, begitupun juga organisasi Karang Taruna, diharapkan dapat membuat program kerja yang terencana, terarah dan juga sistematis. Adapun perencanaan program kerja organisasi yang terarah, terencana dan sistematis telah kita bahas lewat video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Sedangkan untuk melihat contoh program kerja organisasi Karang Taruna, tentunya disesuaikan dengan pedoman-pedoman dasar terutama dalam pembuatan program kerja organisasi Karang Taruna, dan tentunya juga terlihat dan tergambarkan melalui struktur organisasi Karang Taruna. Berdasarkan salah satu contoh dari struktur organisasi Karang Taruna tersebut, tentunya kita dapat melihat beberapa contoh program kerja dari organisasi Karang Taruna, yaitu yang pertama adalah ketika organisasi Karang Taruna tersebut adalah organisasi yang baru dibentuk, maka program kerja organisasi Karang Taruna tersebut adalah membenahi perlengkapan kesekretariatan, terutama membenahi perlengkapan peralatan administrasi surat menyurat, seperti pembuatan stempel dan juga perlengkapan administrasi kesekretariatan lainnya. Tentunya juga harus memperhatikan pengadaan sekretariat, di mana sekretariat organisasi tersebut adalah merupakan hal penting bagi organisasi Karang Taruna yang baru terbentuk, sebagai tempat untuk menyatukan persepsi dan juga sebagai tempat untuk menampung dan juga memperoleh informasi demi perkembangan organisasi Karang Taruna ke depannya. Kedua adalah dengan berpedoman pada salah satu contoh dari struktur organisasi Karang Taruna tersebut. Program kerja organisasi Karang Taruna tentunya tersirat melalui bidang-bidang sesuai dengan struktur organisasi Karang Taruna, yaitu yang pertama adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan mental, terutama yang berkaitan dengan pembinaan kepada remaja
yang rentan tentang adanya kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi seiring adanya peralihan usia dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Program kerja organisasi Karang Taruna yang ketiga adalah pengembangan usaha ekonomi kreatif kemasyarakatan yang dapat diwujud nyatakan dalam bentuk pembuatan koperasi simpan pinjam. Dengan adanya koperasi simpan pinjam sebagai program kerja organisasi Karang Taruna tersebut, diharapkan dapat membantu pelaku usaha ekonomi kreatif kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan wilayah di mana organisasi Karang Taruna itu berada. Contoh program kerja organisasi Karang Taruna yang keempat, sebagaimana yang tersirat melalui bidang-bidang sesuai dengan struktur organisasi Karang Taruna, adalah memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk usaha, seperti dapat memfasilitasi untuk membentuk kelompok tani dan juga kelompok-kelompok yang lainnya, dan memfasilitasi kelompok usaha kurang mampu tersebut untuk mendapatkan pembiayaan demi kelangsungan usaha dari kelompok masyarakat kurang mampu tersebut. Kemudian program kerja organisasi Karang Taruna yang kelima, sebagaimana yang tersirat dan tergambarkan melalui struktur organisasi Karang Taruna, adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa peduli lingkungan, seperti dapat melaksanakan kegiatan penanaman pohon dan juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan promosi tempat-tempat wisata yang dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi pengenalan tempat wisata dan juga promosi-promosi lain seperti mempromosikan tempat-tempat wisata melalui media-media sosial dan juga media-media elektronik lainnya. Program kerja organisasi Karang Taruna yang keenam, sebagaimana yang tersirat melalui struktur organisasi Karang Taruna, adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, seperti dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dengan mengambil narasumber dari anggota Karang Taruna yang memiliki skill dan juga kemampuan di bidang pertanian. Kemudian program kerja organisasi Karang Taruna yang ketujuh, sebagaimana yang tersirat dan tergambarkan melalui salah satu contoh dari struktur organisasi Karang Taruna, adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti melaksanakan kegiatan-kegiatan pentas seni dan budaya dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan keolahragaan. Contoh program kerja organisasi Karang Taruna yang kedelapan adalah melaksanakan sosialisasi terbentuknya organisasi Karang Taruna dan juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan agar organisasi Karang Taruna tersebut dapat berbadan hukum. Ketika organisasi Karang Taruna tersebut berbadan hukum, seperti memiliki akte notaris, maka organisasi Karang Taruna tersebut dapat berdiri sendiri karena telah memiliki badan hukum. Program kerja organisasi Karang Taruna yang kesembilan, sebagaimana yang tersirat dan tergambarkan lewat struktur organisasi Karang Taruna, adalah melaksanakan pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk menciptakan kader-kader organisasi Karang Taruna yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan, di mana lewat kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menciptakan kader-kader organisasi Karang Taruna yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan organisasi Karang Taruna ke depannya. Oleh karena itu dapat kita melihat bahwa secara umum visi dan misi pada masing-masing organisasi tentunya tersirat dan tergambarkan melalui program kerja pada setiap organisasi. Sama halnya juga dengan visi dan misi organisasi Karang Taruna, tentunya akan terwujud melalui pelaksanaan program kerja organisasi Karang Taruna, pembahasan dan penetapan program kerja setiap organisasi, juga pembuatan dan penetapan program kerja organisasi Karang Taruna. Biasanya ditetapkan melalui pelaksanaan program kerja organisasi Karang Taruna, ataukah nama lain yang sejenis dengan pelaksanaan rapat kerja organisasi Karang Taruna, sebagaimana yang tersirat dan tergambarkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi Karang Taruna. Semoga bermanfaat dan perkenankan saya menyapa sobat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung serta berkerinduan untuk berbagi pengalaman seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.